Polhukam sudah menyampaikan bahwa Menko Polhukam atas nama pemerintah saja tidak ada hak untuk ikut campur dalam proses hukum, ya Mbak ya. Jadi di sini biarkanlah hukum berjalan. Namun demikian tentunya kita mencoba untuk memberikan jaminan kepada masyarakat agar prosesnya ini berjalan dengan transparan, objektif dan akuntabel, sehingga kita menggandeng Komnas HAM. Karena memang di sini kalau kita lihat fungsi dari Komnas HAM itu kan sebetulnya menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, bukan kasus pidana. Tetapi untuk kasus ini kita menggandeng karena apa? Karena saat ini kan sudah muncul isu-isu ataupun spekulasi-spekulasi yang membuat masyarakat ya tanda kutip tidak percaya dengan Polri. Nah sekarang kalau sudah langsung hasil pemeriksaan forensik dan lain sebagainya, masa nggak percaya lagi dengan Komnas HAM? Jadi harus percaya dengan siapa lagi gitu. Saya kira mungkin pelibatan Komnas HAM dan menyampaikan hasilnya kepada masyarakat itu di luar daripada tugas pokok dan fungsi Komnas HAM. Tetapi untuk kasus ini, untuk khusus kasus ini, saya kira ini akan sangat baik bagi Polri, ya bagi pemerintah, agar masyarakat betul-betul bisa mengetahui secara jernih apa yang sudah dilakukan, hasilnya apa, kemudian juga nanti masyarakat tidak akan lagi muncul spekulasi-spekulasi yang ada di lingkungan masyarakat. Kita berharap demikian, Mbak. Saya kira mungkin pemerintah dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam sebagai Ketua Kompolnas. Demikian, Mbak. Baik, mempercayakan seluruhnya kepada proses penyidikan saat ini. Ibu Nuning, saat ini publik bahkan keluarga dari almarhum sendiri menginginkan adanya transparansi. Jaminan transparansi seperti apa sih Bu yang tepat dalam kasus ini? Ya, tentunya masyarakat itu ingin ada keterbukaan publik, ya. Jaminan bahwa segala sesuatu yang disampaikan itu adalah akuntabel, objektif, transparan. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolri sendiri, itu hal itu yang harus dilakukan begitu, sehingga dapat membuat orang kembali percaya kepada institusi Polri. Saya yakin masih banyak yang percaya, tetapi dengan adanya kasus ini tentu mengurangi kepercayaan itu. Kasihanlah sama polisi-polisi pamen ke bawah yang mungkin satu hari mereka juga akan jadi Kapolri, ya. Kita juga harus segera menyudahi ini dengan kerelaan dari para pelaku dan jangan membangkitkan alibi-alibi yang tidak perlulah. Ini demi bangsa dan negara. Baik, Pak Ito, transparansi seperti apa yang bisa menyelamatkan citra Polri di mata masyarakat, Pak? Transparansi itu yang saya sampaikan tadi, proses digital forensik atau proses criminal scientific investigation ini kan sebetulnya kalau menurut normanya tidak bisa dibuka ke publik, Mbak ya. Ini digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Tetapi sekarang kita buka semuanya. Ya, jadi ini di luar norma, Tujuannya apa? Jangan sampai ada kesan tadi oleh Bu Nuning bahwa disampaikan kasus ini menjadi istimewa karena apa? Karena mungkin tanda kutip ada masyarakat tidak percaya akan kejujuran dan keterbukaan di Polri karena apa? Karena kasus ini adalah melibatkan Polri, pelakunya juga di sini anggota Polri dan keluarga Polri, sehingga tentunya sangat logis kalau masyarakat menganggap banyak hal yang istilahnya tidak jujur, ya. Kemudian juga yang paling utama adalah pada saat rilis, ya, 3 hari setelah kejadian ini mungkin juga yang membuat akhirnya berkembang menjadi isu-isu liar karena adanya sesuatu penyampaian yang mungkin tidak tepat atau terlalu dini menyimpulkan. Jadi transparansi di sini ya hal-hal yang sebetulnya tidak boleh dibuka ke publik, kita buka ke publik, dan yang membuka pun dari Komnas HAM yang mewakili publik. Mudah-mudahan ini juga akan bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat, apalagi kasus ini kan biasanya ditangani oleh tim yang wajar, Polda Metro Jaya, bahkan ada juga teman saya mengatakan bahwa ini Polsek. Ini betul secara normatif cukup Polsek, tetapi kan karena ini menjadi istimewa, jadi dibentuklah tim khusus yang dipimpin oleh seorang Wakapolri. Kenapa Polri? Karena memang di situ ada yang lain. Peristiwa ini adalah seorang perwira tinggi Polri. Nah, mudah-mudahan ini satu jaminan bagi masyarakat
bahwa Polri kita tidak main-main. Satu hal adalah Kapolri tidak pernah ingin mengorbankan institusi untuk melindungi seseorang. Itu adalah pernah disampaikan oleh Pak Kapolri di depan kami Irawan. Saya kira demikian, Pak. Baik, jadi memang ada hal yang tidak bisa dengan terang benderang dibuka ke publik, tapi juga ada yang harus dibuka. Nah, menurut Anda dalam kasus ini, adakah hal yang ditutup-tutupin, Pak? Yang seharusnya memang publik berhak tahu. Kalau ada yang menyangkut masalah privasi ya, karena dalam undang-undang itu kalau ada pelecehan itu biasanya kita tidak membuka seluruhnya kepada publik ya, Mbak. Itu ada hal yang dibuka di pengadilan yang akan menentukan apakah betul peristiwa itu terjadi atau tidak. Jadi hal-hal yang menyangkut privasi itu dilindungi oleh undang-undang ya. Jadi saya kira kalau yang sekarang sudah terbuka adalah itulah yang dilakukan oleh Polri dan nanti akan menuju kepada siapa-siapa yang terlibat ya. Baik, Bu Nuning, Anda melihat kasus ini terkait dengan transparansi. Apakah memang ada seharusnya hal yang dibuka ke publik tidak dibuka, tapi justru yang sebelumnya boleh dibuka ditutupin, Ibu? Itu semua bergantung daripada hasil temuan. Jadi begini, dalam proses hukum juga kan kita ketahui ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ito ya. Jadi itu memang ada bagian yang memang bisa jadi konsumsi publik, ada yang tidak. Itu pertimbangannya apa? Apabila tidak, itu kan takut berpengaruh tidak baik kepada institusi Polri itu sendiri begitu. Tetapi terkait dengan kasusnya, bagaimana hasil dari sidang dan lain sebagainya, itu tentunya kan akan disampaikan secara terbuka. Baik, kalau terkait dengan hasil rekaman CCTV, apakah memang boleh dibuka dengan lengkap ke publik? Tentu dalam masa lidik ya tidak boleh, Mbak. Jadi itu kan ada masa di mana hanya pihak aparat yang melakukan lidik itu sendiri yang lalu kemudian naik ke tingkat pembahasan dan lain sebagainya. Saya rasa mungkin Pak Ito lebih tepat untuk menjawab hal ini. Pak Ito, silakan Pak. Ya, kalau menurut saya, Mbak, namanya penyidikan ilmiah itu adalah untuk bisa merangkai fakta-fakta yang di lapangan untuk bisa membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan itulah yang saat ini sudah disampaikan kepada teman-teman di Komnas HAM. Komnas HAM itu diundang untuk melihat ya rangkaian. Saya sendiri juga tentunya sudah mengetahui dari Magelang sampai ke Jakarta sampai bisa menyimpulkan di mana tempat kejadiannya, apakah orang-orang ini ada di sana atau tidak. Itu Komnas HAM sudah sangat tahu. Tetapi tidak mungkin kita membuka rangkaian yang sedemikian lama agar dibuka seperti kita lihat film ya. Kita lihat film juga itu tidak ya. Karena kesimpulan daripada hasil penyidikan secara ilmiah inilah yang kemudian kita berikan kepada Komnas HAM untuk disampaikan ke publik ya. Sehingga publik akan tahu bahwa betul terjadi kejadian itu, betul orang itu ada di sana atau tidak. Itu semua ada di dalam CCTV ya, dan saya kira termasuk pembicaraan melalui HP itu juga semua teman-teman Komnas HAM sudah mengetahui, termasuk juga dengan hasil otopsi pertama. Karena kalau itu dibuka mungkin banyak sekali orang yang akan trauma ya, dan itu pun memang secara etika kedokteran tidak boleh ya, karena otopsi itu kan memperlihatkan hal-hal yang sangat sensitif. Kecuali kalau kita lihat di film seri CSI ya, itu hobi saya di Nuning lihat, itu kelihatan bisa lihat bagaimana membedah mayat dan lain sebagainya. Saya kira itu teknis yang dilindungi oleh etika kedokteran forensik yang tidak perlu dibuka kepada masyarakat. Cukup hasilnya saja. Demikian. Baik, menanggapi keluarga dari almarhum yang menginginkan CCTV ini diperlihatkan dan juga handphone dari almarhum ini juga ditunjukkan, bagaimana Anda menanggapinya? Ya, permintaan kan boleh saja, Mbak. Tapi kan ada aturan-aturan, ada norma, ada prosedur yang tidak boleh kita langgar. Itu pun menyangkut daripada etika ya, etika profesi. Jadi saya kira mungkin ya kalau orang awam tentunya ingin melihat masalah ini secara telanjang ya, secara terbuka. Ini kan negara kita negara hukum. Jadi tentunya ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, dan kalau tidak percaya dengan hukum negara kita ini, kita mau percaya kemana lagi? Jadi biarkanlah proses ini berjalan
berjalan, nanti pada akhirnya kalau ada kekecewaan atau ketidakpuasan kan ada jalur lain, mungkin bisa melakukan banding, mungkin bisa melakukan upaya lain. Ya saya kira mungkin kita ikuti sajalah prosedur hukum. Saya yakin keluarga korban kan sudah didampingi oleh kuasa hukum, mereka kan sudah tahu masalah hukum. Saya kira ya mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada keluarga korban yang masih awam terhadap masalah hukum. Demikian, Mbak. Baik, berarti pihak keluarga juga harus mempersiapkan diri jika suatu hari tidak bisa melihat ya Ibu ya, Bapak, bagaimana rekaman CCTV dan juga hasil handphone ini. Bagaimana Bu Nuning untuk menanggapi hal ini? Ya tentu kita kan sebagai warga negara yang baik harus mematuhi aturan-aturan serta hukum yang ada. Oleh karenanya kita mari serahkan kepada tim yang dibentuk oleh Kapolri ini. Tentu pertaruhan itu besar sekali apabila dilakukan secara tidak profesional, transparan dan akuntabel. Oleh karenanya tidak mungkin institusi Polri itu melakukan proses pembohongan, saya yakin itu. Ya, jadi kita tunggu saja. Apabila memang tidak sesuai dengan harapan, ya nanti ada proses banding ya. Mungkin itu lama, tetapi saya masih yakin ya bahwa ada proses-proses di mana permintaan dari keluarga itu juga akan dikabulkan. Tergantung bagaimana dari hasil pembicaraan di dalam proses penyidikan, penyelidikan, penelitian ini gitu. Kita akan menunggu bagaimana hasil pemeriksaan hari ini dan tentunya semoga hasil pemeriksaan ini bisa sesuai jalur sehingga publik bisa terus percaya kepada Polri dan memang mereka yang perlu mendapatkan haknya bisa dipenuhi. Terima kasih Ibu Nuning Kertopati dan juga Bapak Ito Sumardi sudah berbincang bersama kami di Breaking News. Dan pemirsa, kita masih akan membahas bagaimana terkait dengan kasus ini usai jeda berikut. Tetaplah di Breaking News.